Ada Minola Sebayang lagi, oke gitu. Serang komen di sini. Jadi yang buzzer itu yang ngetik apa yang videoin, kayaknya sekongkol. Nyewa buzzer gimana? Iyain aja ya, iya. Jadi sebenarnya Pak Pio itu berarti udah tertarik dari lama kan Pak? Mungkin 4-5 tahun lalu mungkin aku Tapi pada saat itu Wendah dan Ruben masih berumah tangga ya. Waduh. 18 feet aja udah. Ada kantongnya ya? Ayo Pak sayang. Kamu mau dasar sawar Wendah nggak? Nggak mau. Oke. Kenapa? Sekarang kamu pro sawar Wendah. Kasihan aja dia nggak ada yang beli. Wah. Pernah datang kan? Oh siapa? Anak Kalian Talia. enggak pernah. Belum pernah. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Lagi rame nih guys, ada video, potongan video yang diduga orang mentransfer 1,4 juta untuk menjadi duga buzzernya menyerang Wendah guys. Buset. Apakah ini Ruben? Nah, ataukah ini suruhan Ruben? Nah, ini pertanyaan kita guys. Ini rame banget di TikTok soalnya. Dan gak cuman itu, kemarin live-nya Wendah itu rame juga masalah per gift-giftan. Yang belanja dikit kayaknya. Tapi yang nge-gift banyak guys. Buset, berapa juta tuh? Dan di sini diminta Ruben untuk mengaudit ya pengeluaran anak-anaknya. Biar dikira duit-duitnya Ruben ini nggak dikorupsi sama yang mantannya gitu guys, gitu. Jadi kita lanjut aja update kasus kali ini ya guys ya, dimana ada video seorang yang katanya mau bayar untuk menyerang komentar videonya Wendah guys. Buset, kita lihat bareng-bareng. Ini M transfer berhasil 1,4 juta. Wih, ada videonya Wendah guys. Nih, ada Minola Sebayang lagi, oke gitu. Serang komen di sini. Oh, ini siapa menurut kalian guys? Kalau kalian lihat dari belakang, nah rambutnya agak cepak-cepak gitu ya. Apakah ini Ruben guys? Ini kalau kita lihat ya, kita selidiki ya, kita sikilidiki. Tega banget bikin hidup mantan istri sekaligus ibu anak-anak nggak tenang. Bertahun-tahun nyewa buzzer buat giring opini jahat sejak tahun 2024. Waduh, makin percaya sih segala fitnah dari zaman dulu sampai sekarang. Itu pasti perbuatan mantan suaminya. Ngeri banget punya mantan NPD. Wah, itu kata netizen di Twitter guys. Oh, ini kalau kita lihat dari chatnya ada Bimansyah, Minola Sebayang. Wah, siapa lagi nih? Ada Jack Boss Trans TV, Marlo, Marinir Malang, Michelle nih sama ini apa nih? Tutuko. Tapi ini tampangnya kayak rumpi ya. Itu kayak lambe turah tuh. Nah, kita selidiki lagi. Jadi masalahnya dia M transfernya berhasil gitu ke Bimansyah, itu 1.400.000. Terus dia ngasih link gitu. Wendah bantah rumah tangganya dengan Ruben Onsu di Isuka Retak. Nah, ini dia kasih link YouTube. Terus dia bilang serang komen di sini. Nah, ini sebenarnya yang Let's Go cari-cari ini video udah agak lama guys, tapi naik lagi. Nah, masalahnya naik ini kenapa naik lagi? Nah, buzzer siapa yang naikin? Nah, terus kalau kalian lihat ya dari komen ini, jadi yang buzzer itu yang ngetik apa yang videoin, kayaknya sekongkol. Itu juga pertanyaan kita ya gitu. Sekongkol itu mah kelihatan banget kecerahan HP. Kalau disengaja ditunjukin yang orang itu transfer bisa jadi temennya juga. Bener juga sih gitu. Logika aja bro, masa terang-terangan ke video mana semobil? Nah bener juga, kan dia semobil ya. Kalau ini misalnya Ruben, berarti di dalam mobil Ruben, misalnya ini kalau teori konspirasinya bener ya, berarti ada antek-anteknya Wendah dong. Nah, ini pertanyaan kita nih guys. Bocoran dikit dari gua, itu termasuk penggiringan buzzer dari pihak sebelah, seakan-akan dari pihak RO yang menyuruh spam komen negatif. Buset, ini juga ini juga buzzer di dalam buzzer guys. Ini ada yang curiga, jangan-jangan ini orang yang diduga mirip Ruben Onsu dengan chat-chatan yang udah disetting bohong dan direkam dari belakang, dan ternyata semua ini adalah aktor bayaran yang diduga dari pihak lawannya. Nah, untuk menunjukkan seakan-akan Ruben lah yang menyewa buzzer, padahal ini adalah buzzer yang disewa
untuk acting seperti buzzer. Waduh, ini buzzerception namanya guys. Ih, ngeri juga ya, masalahnya ini kan video udah agak lama. Dan Ruben pun, iya dia bilang, iyain aja deh gitu, karena udah capek ya guys. Apa? Dituding nyewa buzzer gimana? Iyain aja, iya, iya. Iyain aja. Aja ya kok. Cepet deh. Iya deh. Makasih banyak ya kok. Sehat. Iya deh gitu, iyain aja deh karena biar cepet gitu. Dia udah capek ngejelasin dia. Nah guys, menurut kalian ini buzzer siapa guys? Buzzer yang mana nih guys? Buset. Tapi nggak cuma itu ya, akhirnya kita nemu juga nih di mana yang Papio ini ternyata sudah tanda kutip mengagumi atau suka sama Wenda dari 5 tahun lalu guys. Dan di sini juga ada Manda sebagai kompor meleduk. Meleduk. Mandanya ini M-nya apa meleduk ya gitu. Kita lihat guys. Kita selama ini bertanya-tanya ya guys, gimana sih pertama kali Papio tahu ada Mamio di dunia ini ya kan? Jadi guys, Papio itu kan anaknya itu kan nonton YouTube gitu, lagi makan nonton YouTube, macet nonton YouTube gitu kan. Bisa ada YouTube dia, Sarwenda. Iya kan? Terus dia gini bertanya-tanya, Papio itu kan tipikalnya katanya tuh suka banget sama cewek-cewek yang Chinese innocent. Terus dia bilang gini, nih artis siapa? Kok cantik ya? Kok tahu banget Manda? Terus yang itunya nggak boleh ya Pak? Yang itunya nggak boleh berarti Pak ya? Yang itu apa tuh? Nah, ini pertanyaan kita. Apakah kalian udah pernah ada hubungan sebelum ini? Yang kalian udah ada hubungan sebelum ini? Nah, yang mana nih? Gitu. Kok ada yang dirahasiakan nih? Ngomong jangan setengah-setengah, Manda. Meleduk. Jadi penasaran. Sampai situ aja kali ya. Jadi sebenarnya Papio itu berarti udah tertarik dari lama kan Pak? Dari sebelum 12 itu Papio berarti udah tertarik sama Mio. Coba saya juga penasaran. Penasaran loh Pak. Coba Manda juga nanya sebenarnya ya. Aku sih udah lupa ya kapan ya, udah lama sekali jujur, udah lama sekali, mungkin zaman itu belum ada dunia perlivean mungkin sih. Ya aku nggak tahu. Karena udah lama-lama. Mungkin 4-5 tahun lalu mungkin, aku nggak tahu sih, udah lama ya. Udah lama ya. Cuma lihat orang sekilas gitu, oh siapa ini? Impresinya apa? Pokoknya Oh, itu guys. Jadi Papio ini udah tertarik sama Papio juga ngomongnya. Nora ya. Si Gio ini, si Koko ini udah suka sama Wenda itu dari 4 atau 5 tahun. Ini kan juga video lama ya, video tahun lalu mungkin ya gitu. Berarti pada saat itu Wenda dan Ruben masih berumah tangga ya. Waduh. Berarti dia sudah suka sama Wenda jadi 4 sampai 5 tahun lalu, guys. Soalnya banyak teori konspirasi yang bilang bahwa cerita dari mereka ini mirip dengan cerita yang diceritakan Imam Waroka. Di mana Imam Waroka katanya tahu ada info A1 mengenai ada cerita yang namanya Sarijem. Ini cerita karangan yang namanya Sarijem itu punya Kokundo dan sering liburan ke Singapura, guys. Bahwa dia sudah, si Sarijem ini udah sama si Mokondo dari sejauh itu loh. Kayak piaraannya. Itu real demi Allah ya. Aku mendengarnya seperti itu. Seperti itulah yang dikasih tahu. Ketemuannya paling seringnya di Singapura. Berangkat pagi, pulang malam. Bilangnya kerja. Gue kasih tahu. Nah, itu guys. Jadi si Imam Waroka ini punya cerita yang agak mirip. Ini cerita karangan dongeng aja ya gitu. Yang ada seorang wanita bernama Sarijem yang menikah dan punya suami. Itu ternyata punya piaraan namanya Kokundo. Dan mereka saling berhubungan di Singapura gitu guys. Ngomongnya masalah kerjaan. Pagi berangkat, sore pulang gitu guys. Kan Singapura deket ya. Waduh. Teringat nih cerita dongeng dari Imam Waroka ya gitu. Anggapan kalian gimana guys? Soalnya kalau yang kita lihat-lihat ya biasanya itu kan ada artis-artis gosip kalau orang itu punya hubungan spesial waktu menikah, setelah bercerai itu biasanya hubungan spesialnya lanjut dengan tanda kutip dugaan selengkiannya. Ya kita bisa melihat ada Kadi sama Raul Lemos, Mayang Sari, terus ada juga Ahmad Dhani dan Mulan Jamila gitu kan. Mereka benang merahnya kan ada hubungan waktu pernikahan setelah
perceraian, hubungan mereka tetap berlanjut gitu loh. Jadi waktu Ruben dan Sarwenda ini setelah bercerai, apakah ada kemiripan dengan cerita artis lainnya? Ini kita nggak tahu ya. Nah ini pertanyaan kita semua gitu. Soalnya desas-desus teori konspirasinya tuh banyak. Teori konspirasi nih ya, banyak yang mengaitkan seperti itu guys. Tapi di live-nya kemarin si Mamio ini, banjir gift guys. Bahkan dari Sergios juga ngasih gift yang gede-gede banget guys. Tanya lagi ya. 18 feet aja udah. Ada kantongnya ya? Ayo Opa sayang. Opa sayang. Wah, Opa. Itu Giorgio kasih powerful loh ya kan. Udah kasih paus guys. Pak, lagi Pak. Oh. Itu guys, jadi di live-nya kemarin itu Sarwenda itu jual baju tidur itu harganya sampai Rp400.000 dan banyak banget gift-nya. Tapi ternyata kalau kita kira setelah permasalahan kemarin Gio dan Wenda ini putus, ternyata nggak guys. Mereka masih menjalin hubungan yang kita bisa lihat di mana Gio ini mensupport Wenda dengan memberikan paus ya. Benar, paus tuh HKR ya berapa 7 juta apa 8 juta gitu guys. Kenapa dikasih paus bukannya diborong aja dagangannya? Ini pertanyaan kita ya gitu. Dikasih gift gitu loh. Oh, dan di sini waktu dikasih gift juga dibilang, "Hai sayang, opa sayang." Oh, masih sayang-sayangan, guys. Mereka masih ada hubungan gitu. Kalau kita lihat ya, di Twitter ada yang bilang nontonin Sarwenda live berasa biasanya ada notif orang check out, tapi ini kok nggak ada. Oh iya ya. Kan biasanya ada ini check out gitu kan. Biasanya kalau orang live kan ada orang check out kayak gitu ya, tapi yang kemarin nonton katanya dikit nih, nggak sebanyak dulu yang check out. Sebagai netizen yang baik, aku tawarkanlah ke my waifu. Ya hitung-hitung ngasih jajan buat Tania sama Thalia buat beli cireng. Maaf ya istriku nggak mau. Oh, di balik ada pendukung Ruben, ada juga yang tetap baik hati, pengen nawarin pasangannya ya, istrinya ya buat check out dagangannya Sarwenda. Ini ada yang bilang, kamu mau dasar Sarwenda nggak? Nggak mau. Oke. Kenapa? Sekarang kamu pro Sarwenda? Kasihan aja dia nggak ada yang beli. Wah, diketawain guys gitu. Pekerjaan sia-sia adalah mengkhawatirkan selebriti. Loh. Kelas queen. Ini saking ada orang kasihan loh karena nggak ada yang beli. Kan berarti kan dia nonton ya. Live-nya Sarwenda tuh nggak ada yang beli ya. Cuman banyak yang ngasih gift doang ya. Dia mau beli gitu. Ternyata istrinya pendukung Ruben. Sampai dibilang, kamu pro Sarwenda ya? Waduh, jangan sampai kasus Sarwenda dan Ruben ini bikin rumah tangga lain malah cerai guys. Aduh. Tapi rame juga nih guys di Twitter. Setelah kisah sedih Ruben yang ternyata rumahnya Ruben itu sama sekali Thalia Tanina sama sekali tidak pernah datang ke rumahnya Ruben setelah berpisah itu. Ih sedihnya Ruben rumahnya nggak pernah disamperin anak-anak, kok tega sih emaknya. Harusnya kan emaknya sana main ke rumah bapakmu, lihat rumah bapakmu yang baru. Nggak pernah guys katanya guys. Apapun. Tapi gua nonton Onyo ngebangunin lo sahur. Itu gue antara ketawa sama aduh gue ini banget, gila ini anak baik sekali ya. Ya Allah benar. Onyo itu salah satu doaku di Ka'bah. Di umrohku yang pertama. Ya. Apa Allah, doanya? iya saya minta bisa berkomunikasi baik kembali dan saya minta kalau Allah izinkan saya ingin Onyo kembali. Tapi jika tidak Kembali Saya apa maksudnya? kembali tinggal sama saya. Oke. Gitu. Emang sekarang? Iya, enggak tadinya kan enggak sama saya kan. Oh iya, oh jadi dikabulkan doamu. Dikabulkan, alhamdulillah. Alhamdulillah dikabulkan dan itu bukan dari saya tapi permintaan dari Onyonya sendiri. Dan pada saat itu ya bukan Onyo aja tapi dari pihak keluarganya juga yang ngomong, Pak Ruben apa masih bisa Onyo tinggal. Itu saya cuma bilang, nggak ada yang pernah saya bilang nggak bisa. Anak-anak saya pun mau main ke rumah saya silahkan. Tapi mau ada mereka, tidak ada mereka, kamar mereka ada. Ada. Pernah datang tadi? Oh siapa? Anak Thalia Thalia. enggak pernah. Belum pernah. Belum lah. Memang belum tepat waktunya. Oke. Oh, ditanya pernah nggak Thalia datang? Nggak pernah, belum pernah. Berarti kan selama perceraian berarti bertahun-tahun Ruben kasih nafkah 200 juta,
Bahkan anak-anaknya sekalipun nggak pernah datang ke rumah ayahnya. Jangan-jangan anak-anaknya nggak tahu di mana ayahnya tinggal. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu bukti Ruben. Apakah begini cara mengasuh anak yang benar? Bahkan anak-anaknya aja nggak pernah main ke rumah tempat orang tuanya, ayah kandungnya. Dan ketika ditanya ayah kandungnya tahu nggak di mana tinggalnya, mungkin mereka juga nggak tahu di mana tinggalnya. Itu sedih banget, coy. Kalau Ruben, kamu jadiin ini salah satu bukti ya. Kalau kamu benar ya, wah ini menang kamu, Ben. Ya, kalau ada yang komennya bilang si Unyu pas podcast sama Sarwenda pernah ngomong semoga Bunda nggak dapet yang seperti kemarin. Jelas siapa yang dimaksud, tapi di sini Ruben banggain. Kan kita udah bahas juga kemarin videonya ya. Nah, ini ada yang bilang juga kan anak-anaknya didoktrin bahwa RO itu jahat. Si Onyo aja tadinya taunya Ruben udah nggak ngebiayain gitu. Taunya semuanya duit Sarwenda. Begitu tahu ternyata dibohongin, wah makanya keluar dan milih bareng Ruben. Mungkin juga ya, mungkin juga si Onyo ini awalnya nggak tahu. Atau mungkin diduga dia dapat cerita bahwa Ruben adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Adalah ayah yang cangcong-cangcong. Adalah ayah yang sebegitu kerennya gitu. Buktinya ayahnya kelilit utang, pinjol, punya tukang selengki. Apalagi waktu CCTV-nya rame kan, Onyo kan ada di situ. Nah, waktu tinggal sama Wendah mungkin aja dia tuh taunya cerita bahwa ternyata bokap gue selengki. Makanya gue mau tinggal sama nyokap gue aja. Tapi pas tinggal sama nyokapnya ternyata mungkin dia baru tahu ya. Ternyata selengkian bokap gue itu kasur. Yukata, lu. Bubuk bareng Yukata. Gue kira nama cewek ternyata kasur. Nah, apa seperti itu ya? Nanti pertanyaan kita semua ya. Dan akhirnya ditambah lagi sekarang ada KPAI minta Ruben ini untuk mengaudit kebutuhan anak-anaknya, guys. Karena curiganya bahwa duit Ruben yang 200 jutaan tiap bulan itu disalahgunakan sama mantan istrinya, guys. Waduh, kita lihat bareng-bareng ya. Kebutuhan anak itu berapa sih per bulan? Harus dihitung dong. Karena ini tidak termasuk ibu loh, nggak boleh termasuk ibu. Hanya anak-anak doang. Sekolahnya, fasilitas, dan lain sebagainya. Dan harus diaudit, semua harus transparan. Karena ini kan yang membiayai kan Pak Ruben kan. Lalu uang tersebut jatuh kepada siapa? Jangan sampai uang tersebut ke orang lain lagi yang tidak punya hak terhadap uang tersebut. Wah, jangan sampai uang tersebut jatuh ke orang lain yang bukan hak, yaitu ya mungkin mantan bininya, atau pacar mantan bininya, atau asisten mantan bininya, wih, gitu. Atau adik mantan bininya. Nah, bisa juga ya. Jadi saran saya kepada RO, Pak Ruben Onyo, karena Anda sudah mengeluarkan dana begitu besar, biaya anak, saya apresiasi sebagai Dewan Etik Perlindungan Anak. Tetapi, supaya uang Anda itu bisa benar-benar digunakan oleh anak-anak kamu, turunkan tim audit. Audit? Untuk melakukan audit. Berapa sih per bulan anak-anak itu menggunakan uang tersebut? Untuk biaya hidupnya, biaya makannya, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Turunkan tim audit, supaya ada transparansi dong. Karena ini kan uang anak loh, tidak ada kepada uang mantan, tidak ada. Karena kepada uang mantan, tapi kepada anak untuk fasilitasi kehidupan mereka, makan minum mereka, belanja mereka, operasional mereka. Coba adakan audit, kan audit itu kan simpel, tinggal panggilnya tim audit atau pihak bank untuk melakukan audit. Oh betul. Kan sama-sama ada di situ kan, uangnya kemana saja, berapa? Jangan sampai tidak ada transparansi dan ada pihak lain yang bukan anak yang menikmati. Anda tahu kan, itu aja. Iya. Kalau itu ternyata tidak benar, berarti ada penipuan, ada dugaan penipuan dan penggelapan, dan itu masuk ranah pidana. Ruben Onyo bisa menggugat untuk hak asuh anak kepada Sarwenda dicabut dan diberikan kepada Ruben. Alasannya tadi, pernyataan seorang Sarwenda yang sudah menjadi gaduh di masyarakat. Oh, keren banget. Jadi KPA ini, let's go rasa dia juga mendukung Ruben ya. Mungkin dari seorang KPAI kan dia udah banyak kasus anak-anak ya. Jadi dia tahu kebutuhan anak itu seberapa. Dan kalau uang Ruben terlalu banyak diberikan, nah jadi KPA ini curiga, Ben uang lu kebanyakan kayaknya buat anak ya, 2 anak atau 3 anak tuh 200 jutaan. Jangan-jangan ini digunakan sama orang yang tidak berhak. Yang tidak berhak adalah mantan bininya gitu. Atau orang-orang lain yang bukan anak-anak lu. Kasian lu. Lu ngasih 200 juta, mungkin dikasih ke anak lu cuman 50 juta. Sisanya kemana? Dipakai jalan-jalan ke luar negeri? Takutnya kan seperti itu. Jadi dia minta ini untuk diaudit. Masalahnya ketika diaudit dan ternyata dapat angka yang tidak sampai 200 juta, misalnya nih, diaudit sama bank, dan KPAI juga ikut bantu audit, tim audit untuk kebutuhan anak-anak juga ikut audit, ternyata 1 bulan biaya makan, biaya sekolah, biaya les, lain-lain itu cuman sekitar 70 atau 100 juta lah kita kasih mentok. 100 juta untuk
3 orang anak. Nah, berarti 100 jutanya lagi itu dipakai apa sama emaknya? Nah, sama mantan bininya. Nah, berarti selama bertahun-tahun Ruben biayain 200 juta, itu 100 jutanya lagi itu bisa digunakan sebagai tindakan penyelewengan dana. Nah, dan itu bisa digunakan Ruben untuk mengambil anak-anaknya. Atas dasar apa? Atas dasar emaknya nggak amanah. Ternyata selama Ruben dibohongin gitu guys. Jadi menurut KPAI ini sangat tepat kalau Ruben ini mengaudit untuk mendapatkan hak asuh anak. Keren banget sih. Ada yang bilang sini kan dia yang berjanji segitu. Nah, Ruben Onsu nggak pernah berjanji, dia cuma minta rincian reimbursement, yang mana rinciannya ini susah banget dikasih guys. Yang bilang juga kebutuhan anak-anak kalau diaudit, mari tertawa, kocak KPAI. Kalau besarannya 2 juta, tim audit baru kocak, bener. Kalau 200 juta, 240 juta di audit itu wajar. Belum lagi kartu kredit sih menurut gua. Nah masalahnya kalau sampai Sarwenda ini nggak mau diaudit, itu yang jadi masalah. Nah, kenapa Sarwenda ini nggak mau diaudit? Apakah ternyata uangnya tidak sebesar itu? Nah, ini pertanyaan kita. Kalau dia mau diaudit, berarti dia pede bahwa memang kebutuhan anak ini sebesar 200 jutaan. Dia pede gitu. Tapi kalau dia nggak pede, ini yang harus jadi pertanyaan. Nah, itu deh guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan kalau kalian ingin memberikan support lebih, ada link sahabatnya di bawah. Atau dari super thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.